Baik, teman-teman, gabung kembali di online online with Caroline. Dan di saya masih nunggu. Hai, Bang Mul, bisa hari ini saya mau cerita dengan teman-teman bagaimana dampak COVID-19 ini, Corona ini terhadap usaha-usaha industri kreatif seperti yang sekarang Bang Mul dengan teman-teman lakukan. Jadi nanti tamu saya ini ada owner Wonder Beauty, owner penyelia jasa kecantikan. Ini seperti apa? Kita ingin tahu apakah banyak masih ada orang yang berkunjung ke salon, masih ada yang buat janji-janji buat misalkan buat kalau yang Bang Mul misalnya ini mua artis. Nah, teman-teman, Bang Mul ini adalah make up personal saya yang selalu biasa saya pakai jika saya ada acara-acara besar, dan saya selalu mempercayakan beliau untuk melukis wajah saya. Dan ini mua top keren gitu kan. Dan kita mau tahu nih gimana nih ceritanya teman-teman yang berprofesi sebagai perias, tata rias, kecantikan. Bagaimana tuh kan jaringan kurang katanya. Apa yang jaringannya kurang apa Mbak? Mas. Bang, apa yang kurang nih? Jadi bisa cerita dengan kita ya. Nah, nanti di jam 4 saya akan mengundang Cece Helena. Nama narasumber saya adalah Helena, owner dari Wonder Beauty, untuk bisa ngobrol dengan kita di sini terkait dengan dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah, dampak COVID-19 untuk industri kreatif di Kalimantan Barat seperti apa? Kita ingin lihat bagaimana sebelum dan sesudah COVID-19, apa saja yang dilakukan, apakah ikut juga yang himbauan dari pemerintah, misalnya ada protokol kesehatan yang dilakukan, atau seperti apa. Jadi kita mau dengar langsung dari Cece Ellen. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih kondisi saat ini. Baik, tinggal 2 menit lagi nanti kita akan tunggu. Untuk teman-teman, sekaligus saya menginformasikan besok jam 11 siang dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah untuk umat Kristiani. Besok tamu saya adalah Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, yang akan hadir di Online with Caroline dengan tema besok adalah perayaan Paskah di tengah wabah COVID-19. Jadi besok tetap standby dengan saya. Dan hari Senin tamu saya adalah Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Rusdi Kamtono, yang juga akan bercerita banyak hal terkait dengan wabah COVID-19 di Kota Pontianak. Kita mau klarifikasi banyak hal dengan Pak Edi nanti di hari Senin. Tapi kalau hari Senin itu jam 8 malam, besok itu jam 11 siang. Nah, hari ini jam 4. Oh ya, halo. Oke, sudah terhubung. Baik, saya akan undang untuk bergabung bersama saya di sini dengan Cece Ellen. Kita akan tunggu. Halo. Hai, Hai, cantik banget. sama. Apa kabar? Baik kak, kakak gimana? Seperti yang dilihat, seperti inilah dia rupanya. Baik, ada siapakah bersama saya hari ini? Mungkin Cece bisa kenalan dulu sama teman-teman yang saya ini ceritanya udah 2 kali cut karena tadi ada satu dan lain hal, dan tadi kita juga udah live di Facebook, udah pada banyak yang nungguin gitu kan. Terutama Oke. teman-teman yang hampir mirip lah profesinya dengan Cece Ellen gitu. Silakan. Mm-mm. Dengan Halo saya semua, berbisnis. kenalin nama aku Helen. Aku pemilik Wonder Beauty yang bergerak di bidang usaha eyelash, nail art, dalam bidang kecantikan. Sama sulam juga ada gitu. Oke, baik. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal treatment-treatment ya, Ce ya? Enggak. Lain kali ya, lain kali. Kayaknya perlu perlu ini deh, apa namanya, perlu ditambah-tambahin gitu deh. Aduh kak, Tapi jangan kan kakak, aku aja nggak ada nih tuh. Ya ampun. itulah protokol COVID ini mengurangi kecantikan. Aduh. Baik, Cek, kalau tadi udah disampaikan bergerak di bidang penyelia jasa kecantikan begitu ya. Iya Nah, betul. kita
kita ingin tahu Cece usahanya di mana, kemudian sampai dengan hari ini sudah berapa lama sih menggeluti atau berprofesi atau menekuni usaha ini? Silakan saya. Jadi aku punya Wonder Beauty itu ada di Pontianak satu, ada di Jakarta ada dua, di Tangerang ada satu. Nah, aku bergerak di bidang usaha eyelash ini udah 4 tahun. Hmm, empat Udah tahun dan 4 tahun. ya. Masih baru. Masih baru tapi langsung 4 cabang. Baik. Ini menarik sekali Puji Tuhan. menyebut gitu kan. Saya langsung menyebutkan Jakarta. Mm-mm. Saya mau tanya deh. Jakarta kan PSBB sejak kemarin gitu PSBB. ya. Iya. Heeh. Dampak banget nggak untuk yang Oh, 2 cabang di sana, kemudian yang ada satu tadi di mana? Di Bekasi di ya? Serpong. Asapong. Nah, itu gimana? Mm-mm. Terdampak banget nggak dengan PSBB ini? Silakan. Banget, Kak. Jadi kalau yang di Jakarta itu memang dari tanggal 3 di saat kita di announce kalau kita Indonesia udah positif corona, itu memang udah mulai menurun omset yang di Jakarta gitu. Lebih sepi dari biasanya karena orang-orang udah mulai aware kan, udah mulai ketakutan juga gitu. Nah, terus pas udah seminggu, bahkan seminggu sebelum PSBB itu saya udah tutup, Kak. Wow. Gitu. Udah tutup. Udah tutup. Soalnya satu gini, di sana itu kebanyakan anak-anak yang kerja di saya di Jakarta itu anak-anak yang masih kayak baru umur-umur 20 tahun. Jadi mereka itu kayak masih lebih ketakutan gitu loh, Kak. Gitu. Hmm. Heeh. Dan Jadi sampai mereka kan di Jakarta sama di Sabang tutup. kalau yang di Serpong enggak, di Serpong tetap open by request. Tapi kita Oh. announce-nya tutup. Cuman sama kayak di Pontianak, kita tetap tetap lebih memilih untuk tutup. Tapi kita open by request, Kak, gitu. Open by request. Jadi dari kedua belah pihak, dari customer sama staff yang ngerjain itu sebelum sebelum mengerjakan itu saya tanya dulu kan mau terima nggak gitu. Terus untuk customer juga saya tanyakan dulu. Ini kita lagi COVID, jadi saya harus tanyakan satu apakah kakak lagi sakit atau enggak. Kedua selama 14 hari belakangan ada pergi ke daerah lain enggak atau ada berkontak dengan ODP atau PDP enggak gitu. Tracking gitu ya, Ce ya? Mm-mm. Baik, baik. Nah, sebelum ke situ saya mau nanya dulu dong, boleh dong bocorin dikit aja. Kita ingin tahu omsetnya atau mungkin jumlah pelanggan per hari sebelum wabah COVID ini dan sesudah wabah COVID ini. Kalau misalnya ada berkurang, itu berkurangnya berapa persen? Biar kita juga tahu kondisinya betapa dahsyatnya corona ini. Gitu. Silakan, Cek. Kalau yang di Jakarta kan udah tahu sendiri kita benar-benar tutup. Jadi benar-benar kosong, Kak. Tapi kalau yang di Pontianak sama di Serpong itu berkurangnya sekitar 50%. Wow, 50%. Iya. Yang biasanya sebulan bisa dapat berapa, Cek? Secara kotor aja. Misalnya Eh, harganya ada berapa, kayak gitu. Kalau nggak mau bulat-bulat deh. Gitu. ah, 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 ah. Aku hitung orangnya aja ya, bentar. 5, 7, 7 kali. Ya, kalau Pontianak itu satu bulan bisa sekitar 200 customer, 200 sampai 300 customer. Sekarang itu karena kita juga kayak selektif kan. Dan juga kita nggak mau maksain staff untuk bekerja terlalu banyak. Jadinya satu hari itu paling nggak cuma 3 orang gitu loh, Kak, yang kami terima. Dari 300 orang itu, jadi Iya. sekarang hanya 3 orang aja. Uh-uh. Dan juga bukan cuman karena kita selektif juga, ada beberapa customer yang mereka memang lebih memilih untuk nggak mau dulu deh gitu. Kalau saya mah, kalau boleh mah mau. Baik. Nah, eh, saya ingin tanya, bagaimana suasana kebatinan seorang Cece Ellen gitu kan, seorang owner owner penyedia jasa kecantikan yang sebelumnya pelanggannya bisa mencapai 200 sampai 300-an orang gitu kan dalam sebulan dan sekarang hanya 2 atau 3 orang saja. Dengan terjadinya dampak ini apa yang dirasakan sih, Cek? Kan kalau misalkan emoticon tuh ada sedih, senang, bahagia, marah, macam-macam kayak gitu. Nah, kalau Cece Ellen sekarang apa yang dirasain dengan terjadinya wabah ini? Silakan. Sedih banget sih, Kak, sedih banget. Karena kan kita punya beberapa cabang dan
ada beberapa pekerja yang memang mereka itu kebanyakan tuh tulang punggung keluarga. Kalau dari aku tuh lebih mikirin ke mereka sih Kak. Kalau dari aku pribadi itu sedihnya lebih karena mereka gitu. Lebih karena ngelihat mereka tuh jadinya kayak nggak punya pemasukan lebih gitu. Karena kan kita gajinya kan sistemnya komisi Kak gitu loh. Ya. Jadi itu kayak sedih banget aja gitu. Gimana ya? Mereka ada Impactnya tuh apa keluh kesah mereka, Ce? ya itu Kak, sepi, nggak ada uang gitu. Impactnya tuh bener-bener luas banget gitu loh. Sampai ke keluarga mereka gitu. Oke, oke, baik. Jadi lebih ke itu sih Kak, kayak desperate aja gitu loh. Jadi kayak Aduh, sedih banget gitu. iya, iya, iya. Sedih karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ini kita bener-bener kayak di luar apa? Di luar hal yang bisa kita atur atau kita lakuin gitu loh Kak. Jadi tuh kayak kita jadi kayak setiap hari tuh merasa aduh ini kapan ya gitu loh. Lain kalau misalnya hal itu bisa kita atur gitu kan Kak. Pasti Kakak juga ngerasain gitu ya. Aku sih Banget. berasanya gitu, desperate aja gitu loh Kak. Iya, iya, iya. Banget, banget. Itu kenapa kenapa ada ini gitu. Kenapa ada online with Caroline ya itu karena memang kondisinya seperti yang Cece tahu gitu kan, saya posisinya harus mendatangkan narasumber yang tatap muka itu nggak bisa kayak gitu Iya posisinya nggak bisa. benar-benar. Untuk saat ini nggak ada yang mau juga gitu posisi Mm untuk -mm datang. -mm. Akhirnya kita berpikir keras apa sih yang bisa dilakukan supaya kita tetap produktif begitu. Nah, C kalau tenaga kerjanya staf CC itu apakah berkurang orang-orangnya ada yang CC rumahkan atau tetap ada? Terus kalau ada mereka ngapain kayak gitu? Tetap ada Kak kalau yang di Pontianak. Kalau yang di Jakarta mereka memang udah pulang ke rumahnya masing-masing karena tutup. Nah, kalau yang di Pontianak itu masih tetap kerja sesuai yang tadi saya bilang by request. Jadi kalau misalnya ada customer baru masuk gitu. Jadi kita memang benar-benar mengurangi orang berkumpul beramai-ramai di satu tempat juga. Kita ikut andil dalam itu juga ya Kak ya. Nah, terus habis itu hmm, mereka juga ada ikut ngerjain face shield yang untuk suster-suster di rumah sakit Kak gitu. Ah, itu Jadi ada yang keren loh. Itu nanti yang mau saya tanyain. Sebelum mm sebelum -mm, ke situ, sebelum ke situ apakah selama ini kan apa namanya pelayanannya by request gitu ya. Nah, bagaimana ya. dengan protokol kesehatannya? Mungkin Cece Ellen bisa cerita karena menarik sekali teman-teman yang sekarang nonton kita. Cece Ellen ini saya dari semua tempat yang saya ikuti ini salah satu Wonder Beauty yang patuh banget dengan protokol kesehatan untuk COVID-19. Terutama mulai dari tadi ada tracking riwayatnya, kemudian juga mengukur suhu tubuhnya, kemudian menyiapkan APD, alat pelindung diri untuk para pekerjanya begitu. Cek, bisa bagi dengan kita nggak kenapa sampai segitu striknya Cece ikut mematuhi protokol COVID-19 ini? Silakan. Jadi gini Kak, jadi pada saat ada berita COVID ini di bulan Desember di Cina itu, aku tuh udah mulai cari tahu. Karena ini apalagi di saat bulan Januari itu mereka udah masuk ke status pandemi, gitu kan. Banyak negara-negara yang udah kena. Dan saya yakin negara lain yang punya standar kebersihan dan kesehatan dan kesehatannya yang lebih tinggi dari Indonesia aja bisa kena. Kita bukan yang ngomongin Indonesia nggak bagus, tapi memang ada banyak sekali pendidikan kesehatan yang masih kurang di Indonesia. Dari masalah vitamin dan segala macam, bahkan kita orang awam aja nggak tahu gitu loh Kak. Jadi menurut saya itu tuh sesuatu yang kayak menurut saya ini akan mempengaruhi pekerjaan saya. Jadi saya mulai cari tahu, saya mulai kayak lihat-lihat dokumentari, terus saya lihat gimana cara orang-orang di perbatasan Indonesia itu menghalangi COVID ini masuk ke Indonesia. Salah satunya mereka pakai yang tes waktu dulu itu tes suhu tubuh. Jadi saya langsung beli gitu. Jadi saya langsung beli karena dulu katanya kan kalau menurut menurut kasus yang dulu itu demam dulu gitu kan. Kalau sekarang kan berubah lagi, jadi katanya udah nggak belum tentu demam itu belum tentu ada demam gitu kan. Cuman saya ngikutin perkembangan aja gitu Kak. Terus habis itu mereka saya suruh pakai masker, saya suruh pakai kacamata walaupun mereka nggak minus gitu kan. Tetap beli kacamata yang kosong juga nggak apa-apa. Yang penting tuh ada pembatasnya gitu loh Kak. Terus sekarang juga dikasih pakai sarung tangan gitu Kak. Soalnya kita emang kalau saya pribadi, saya bener-bener uh,
merasa kalau pekerja saya itu adalah tiang-tiang di rumah saya gitu loh Kak. Tanpa mereka tuh ambruk gitu loh. Kalau mereka nggak sehat, kalau mereka kenapa-napa, kita juga yang ikut dampaknya. Kalau kita ngomongin di bisnis bisnis ininya ya Kak ya, gitu loh. Secara manusiawinya pun kita ya sebagai sesama manusia ya harus saling menjaga. Apalagi saya yang punya lebih banyak waktu untuk nonton, untuk mempelajari. Kalau mereka kan mesti kayak service customer. Jadi saya yang harus mengambil bagian itu untuk belajar lebih banyak untuk melindungi pekerja-pekerja saya gitu, Kak. Baik, baik. Ini luar Mm-mm. biasa loh. Nggak semua. Karena gini, Cece, kenapa ini aku ambil, aku tertarik banget gitu untuk bicara dengan teman-teman industri kreatif. Karena aku punya pengalaman sendiri, mungkin sebulan yang lalu aku berinteraksi tanpa sengaja dengan satu yang bekerja di salah satu retail begitu. Ketika ditanya, owner kami tahu, tapi owner kami tidak ada tindakan apa-apa. Tidak, jangankan hand sanitizer, masker aja kami nggak ada. Dan itu membuat saya terenyuh sekali. Dan akhirnya saya membuat catatan itu di medsos saya. Dan itu cukup banyak yang menanggapi begitu posisinya. Nah, saya ingin tahu dulu deh ke Cece gitu. Kenapa sih sampai tadi oke, Cece tergerak hati, tapi masih ada di luar sana juga yang posisinya mungkin kan ini omset turun gitu kan, Mm-mm. tapi cicinya nambah lagi modal gitu kan, nambah lagi modal untuk ya tadi nambahin apa sih, kalau misalkan jam kerja mereka gitu kan pasti akan bertambah ngeluarin modal lagi gitu, sementara omset Mm-mm. turun gitu. Nah, gimana sih Cece nyikapin, pasti ada suasana batin yang sedang terjadi saat ini kayak gitu. Di satu sisi bisnis mesti harus tetap jalan, tapi di sisi lain pendapatan berkurang begitu. Silakan. Hmm, kalau saya kan, saya selalu berpikir gini loh Kak, Eh, hidup itu kan ada musimnya. Kalau menurut saya. Jadi ada di saat dimana kita itu terpaksa, bahkan kadang-kadang terpaksa kita harus kayak menanam terus menerus. Artinya bekerja. Terus ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita harus tidur, ada saatnya kita harus menunggu. Jadi menurut saya mungkin saat ini tuh memang saatnya kita harus menunggu aja gitu loh Kak. Dan menurut saya bahkan bulan ini walaupun buka Kak, saya nggak ambil sedikit sepeser pun omsetnya Kak. Jadi uangnya begitu masuk langsung saya untuk bagiin gaji mereka langsung di hari tersebut, lalu habis itu komisinya mereka di hari tersebut, lalu sisanya saya untuk hitung-hitungan untuk air, listrik gitu kan, untuk iuran. Nah, sisanya itu benar-benar saya untuk beli sembako untuk kasih ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Karena menurut saya untuk saat ini sepertinya lebih butuh tuh mereka Kak, gitu, gitu Oh, Kak. Kalau kita cuman berbisnis cuman untuk uang itu sepertinya tuh hidup kayak nggak ada gunanya gitu loh Kak, terlalu cetek gitu istilahnya. Kalau cuma pikirannya tuh cuma uang 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 aja gitu, gitu. Justru aku baik. merasa kayak lebih beruntung gitu Kak. Bahkan di saat seperti ini masih banyak customer yang pada pengen pengen pasang elas, masih dikasih rejeki sama yang di atas. Jadi aku masih ngerasa kayak, wah, gue masih dapat rejeki gitu loh. Ada orang di luar sana yang saat ini tuh sepeser pun aja tuh nggak bisa dapat gitu kan, karena kondisi COVID ini. Jadi menurut aku, oh ini tuh juga haknya mereka. Jadi aku bagiin dulu gitu Kak. Kalau aku ngelihatnya sih, melihat hidup seperti itu Kak. Jadi aku jujur sih untuk masalah uang untuk saat ini aku nggak beban sih Kak. Untuk bulan ini aku masih ini karena memang dari sebelum-sebelumnya kan memang kita kan udah ada untung, kita ada nabung, ya seadanya gitu loh Kak. Yang bisa Ada kita tips bantu kita seperti bantu. oke. Nah, C, sebelum ngomongin lagi soal tadi yang mau ada berbagi apa segala macam, saya mau lihat ini kan persaingan bisnis untuk industri jasa seperti yang Cece lakukan ini mulai menjamur di Kalbar gitu ya. Di Mm-mm. kenapa saya menyebutnya Kalimantan Barat? Karena saya tahu pelanggan customer dari Wonder Beauty ini nggak cuma kota Pontianak gitu kan. Nah, bahkan ini yang menyaksikan kita bisa se-Indonesia, dan juga ada teman-teman dari, saya menduga mungkin ada teman saya dari Manila juga bisa monitor kita, mungkin teman-teman sekolahnya Cece juga dari luar memang bisa monitor. Nah, dengan kondisi kayak gini, ada nggak kemungkinan usaha-usaha industri kreatif ini jadi off sama sekali, jadi
jadi berhenti sama sekali, atau akhirnya bisa membuat banting setir atau seperti apa begitu. Karena untuk informasi saja, ini teman-teman MC, teman-teman yang apa band-band kafe di Kota Pontianak ini udah mulai banting setir dengan ngamen online loh, Ceh, gitu. Nah, teman-teman penyedia jasa ini bagaimana? Karena kemarin juga ada teman-teman mua gitu kan, teman-teman makeup artist. Ini ada banyak yang berkeluh kesah juga. Ini ada yang udah janji batal, ya, karena kan menikah, resepsi segala macam pun juga dibatasi sekarang posisinya gitu. Silakan, Iya Ceh. Kak. Kalau menurut aku sih berdampak banget, dan bisa kalau dibilang akan berhenti, mungkin sementara ini kita emang lebih baik tuh berhenti dulu. Agak berat sih ngomonginnya. Masalahnya tuh kita Karena ini nggak ngomong tahu mesti sampai kapan gitu loh Kak. Kalau misalnya ada kepastian tuh kita masih kayak bisa wanti-wanti gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener kita bener-bener kayak lagi hidup di ketidakpastian, bener-bener hidup di chaos gitu loh Kak. Jadi eh mudah-mudahan sih yang aku pikirin adalah mudah-mudahan setelah ini berakhir kita bisa semua balik lagi lebih kuat, dan bahkan kita ambil positifnya, mungkin dengan adanya ini jadinya semua industri kecantikan tuh ya Kak ya, salon-salon mau yang kecil sampai yang gede itu mereka lebih memperhatikan kebersihan Kak, karena seperti yang kita tahu Kak, bahkan yang aku dari dulu selalu perjuangkan itu adalah kebersihan gitu loh Kak. Karena banyak banget salon-salon di luar sana yang memang kualitas pekerjaannya bagus tapi kebersihannya tuh bener-bener kayak kurang banget. Semoga saja setelah ini tuh mereka semuanya yang begitu tuh oknum-oknum ya, nggak semua. Oknum-oknum tuh bisa jadi lebih lebih aware sama kebersihan dan kesehatan customernya mereka. Cuma untuk saat ini memang kita sama-sama semua semua aspek semua semua pekerjaan Kak semuanya kena impact. Bahkan SPBU pun, karena saya punya SPBU kan Kak gitu. Jadi SPBU pun omsetnya turun 50% Kak gitu loh. Padahal kalau Apalagi kita PBU kan nggak langsung berinteraksi gitu ya, Mbak betul ya. Kak, iya. Jadi memang kita harus bisa menerima kenyataan Kak, Oke, harus baik, bisa baik. menerima. Pada akhirnya harus menerima kenyataan. Nah, tadi kan Cece juga udah menyampaikan kepada kita semua begitu bahwa Cece tergerak untuk melakukan ikut berperang melawan corona, mulai dari menerapkan protokol kesehatan di usahanya Cece begitu, kemudian juga dengan teman-teman yang ada di situ. Nah, menarik juga ketika kok sampai kepikiran sih ngebantu buat face shield itu gitu. Biasanya kan orang-orang kalau yang saya lihat ini paling banter masker gitu. Ini lain dari yang lain, face shield, dan ini sangat dibutuhkan APD ini saat ini. Hampir hampir semua deh kayaknya rumah sakit yang non rujukan ataupun yang rujukan di Kalimantan Barat ini kekurangan dengan APD begitu. Bisa cerita dengan kita, dari mana datangnya ilham itu? Saya aja kaget loh ketika Cece menyampaikan promo saya, wow, it luar biasa gitu, amazing sekali. Kepikiran kok kepikiran sih gitu loh. Pertanyaannya kok kepikiran gitu. Silakan. Iya, makasih Kak. Jadi aku punya teman yang dia itu yang idenya itu dari dia. Nah, terus habis itu juga aku ngelihat ini bener-bener yang dia lakuin ini itu transparan. Ya, pertama, kedua modalnya juga nggak gede. Terus habis itu juga ketiga yang seperti kakak bilang, pas aku lihat produk ini juga aku ngerasa, wah ini tuh justru barang yang memang bener-bener dibutuhin gitu loh. Yang bener-bener muka itu, karena muka itu kan memang pintu masuknya ini virus kan, kalau kalau yang kita tahu kan. Jadi itu yang memang harus bener-bener ditutup gitu loh. Jadi kebetulan juga apabila kita bikin face shield ini, si pembuat itu Kak dapat komisi Rp500 satu face shield. Nah, jadinya pekerja saya yang lagi nggak ada kerjaan itu, mereka ikut bantu, ikut bikin. Nanti hasil jadinya uangnya itu, uang yang 500 per pieces itu bisa untuk mereka bagi-bagi. Paling enggak untuk hari tersebut mereka bisa makan siang dan makan malam gitu loh, Kak. Dan tapi aku kemarin itu yang pas pertama kali bikin itu aku beliinnya minyak, Kak. Uangnya dibeliin minyak, soalnya kan kalau minyak goreng kan untuk di rumah untuk semua orang bisa untuk pakai buat masak gitu. Nah kayak gitu sih Kak, itu juga karena punya banyak teman-teman yang hebat-hebat lah Kak, bukan aku cuman kayak ngikutin aja, oh ini
bagus nih, oke, aku mau dong ikut bantu gitu. Gitu, Kak. Baik, baik, baik. Nah, boleh kita tahu sampai hari ini ada berapa pieces face shield yang jadi, kemudian udah didistribusikan kemana aja? Apakah di rumah sakit lokal Kota Pontianak saja atau sudah di luar Kota Pontianak? Terus, kalau misalkan yang sekarang nonton kita nih, yang sekarang nonton kita tiba-tiba DM ke aku atau misalnya kasih respon baik di Facebook atau apapun, mau ikut juga berkontribusi, gimana dong caranya Cece Ellen? Silakan, karena kayaknya kita mesti gotong royong nih kondisi kayak Iya, gini nih. bener-bener. Heeh. Jadi gini, Kak, itu udah bikin kalau dari Wonder staff aku sendiri, mereka udah bikin sekitar 400 pieces. Jadi satu hari itu satu orang bisa bikin sekitar kalau misalnya males-malesan pun ya paling enggak 50 pieces bisa jadi selesai, Kak. Nah, Oh, terus itu kan kita kan tahu sendiri kan, itu dipakai langsung dibuang gitu kan, Kak kan. Nah, itu kita pakai bahan yang memang plastik yang memang untuk yang nggak mahal gitu, Kak, tapi aman gitu. Jadi mau dibuang juga nggak sayang. Nah, dan juga kalau misalnya mau ikutan bikin atau mau ikutan nyumbang gitu, nanti hubungin aja ke Kak Caroline, nanti tahu langsung ke DM ke Wonder Beauty. Nanti aku bantuin untuk distribusi bahannya kalau mau ikut bikin gitu. Nanti juga dapat komisi. Satu orang dapat Rp500 untuk satu buah gitu. Terus udah didistribusiin ke rumah sakit daerah dan juga rumah yang pastinya rumah sakit di Pontianak udah didistribusiin juga, Kak, gitu untuk ngabang abang udah? bukan melalui ngabang ada, Kak, udah pokoknya yang kita punya akses darat untuk ke sana kita udah kasih gitu Ya, soalnya itu memang membutuhkan sih. diberikan biaya atau memang diberikan cuma-cuma, Ceh? Diberikan cuma-cuma, Kak. Wow, luar Mm-mm. biasa. Karena ada Hmm. terkumpul uang donasi dari donatur, Kak. Jadi dari donatur ngumpul. Jadi dari donatur dia ngasih 3.000 rupiah per pieces gitu. Nah, misalnya donatur ngasih Rp3.000 per pieces, misalnya dia mau donasi, saya mau donasi 300.000 gitu kan. Nah, jadi dapat 100 pieces. Nanti 100 pieces itu dikasih ke pembuat yang bikin nanti diantarin ke kita terus nanti didistribusiin gitu, Kak. Oke, oke, baik. Nah, untuk yang nonton ini, kalau misalnya mau berdonasi, mungkin kalau aku sih nyaranin donasi uang aja. Jadi nanti yang ngerjainnya teman-teman di situ, gitu kan. Jadi bisa ikut Mm-mm. membantu. Kalau ngedonasi, donasi uang apa segala macam, nanti bisa DM langsung aja kali ya. Biar bisa Iya, tahu boleh, nomor. boleh. Ha-ha. Nah, C, ini kan kekuatan kerjasama, kekuatan gotong royong ini kan baru kelihatan nih setelah ada wabah, begitu Mm-mm. posisinya. Nah, kalau Kota Pontianak sendiri ini memang terkenal dengan kota penyelia barang dan jasa. Nah, ketika dampak COVID ini atau pasca wabah COVID ini mengenai kita semua, ada satu hal yang saya lihat saat ini yang terjadi. Semuanya gotong royong, semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman, untuk orang-orangnya. Nah, kalau dari industri kreatif sendiri, menurut Cece, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman industri kreatif yang seperti Cece sekarang lakukan? Apakah juga ikut membantu seperti itu, atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan secara bersama-sama? Siapa tahu saja setelah ini tiba-tiba ada yang usahanya yang sama dengan Cece, kontak yuk kita buat barangan ini apa segala macam. Misalnya di Jakarta misalkan teman-teman yang musisi mereka buat konser kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. teman-teman industri kreatif siapa tahu saja nih teman-teman yang salon, teman-teman penyedia jasa kecantikan punya satu gawean bareng kayak gitu. Misalnya, silakan saya. Uh-uh. Kalau untuk makeup artis mungkin bisa buat kelas online, tapi berbayar gitu, Kak. Jadi bayarnya, tapi uangnya itu untuk donasi gitu, Kak. Kalau yang kayak makeup artis gitu, itu bagus banget sih, Kak. Soalnya teman-teman aku kalau yang mereka yang lain itu ada yang punya gym kan. Nah, mereka tuh buka kelas. Nih, kalian mau ikut olahraga nggak? Bareng, ayo. Tapi kalau mau ikut bayar terserah berapa aja, nanti uangnya kita buat sumbangin APD ke rumah sakit atau sumbangin sembako untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau untuk industri kreatif bisa juga kayak gitu. Atau misalnya industri kreatif yang bikin-bikin kayak kaligrafi atau bikin-bikin apa gitu ya, Kak ya. Nah, mereka bisa juga tuh jual-jualin barangnya gitu. Bahkan kalau misalnya kayak makeup artist itu lebih gampang lagi gitu.
tutorial make up gitu kan? Tutorial makeup live jam MVC. berapa? Kalau mau join bayar ya, tapi nanti uangnya buat sumbangan kok gitu. Baik-baik. Nah, ini menarik juga ketika Cece kepikiran nyisihin apa namanya yang ada begitu untuk bantu sembako. Nah, kita boleh tahu dong bagaimana reaksi orang-orang sekitar itu dibagikan ke siapa saja. Mungkin apakah yang hanya di sekitar Wonder Beauty atau juga ada Cece melihat di jalan-jalan seperti apa begitu. Karena kita tahu kawasan Gajah Mada ini kan cukup banyak PKL-PKL juga kan gitu Iya posisi. benar. Silakan, Ceh. Jadi kemarin aku dapat sekitar kayak untuk 20 paket sembako. Yang pastinya awal itu aku kasih ke pekerja aku dulu. Mereka pasti lebih membutuhkan kan. Eh, Pokoknya prinsip aku tuh aku harus bantu orang terdekat dulu Kak. Gitu loh. Nah, habis Hah? itu Temennya. baru sisanya itu aku bawa keliling-keliling Kak. Aku keliling. Yang kemarin itu kebanyakan kalangan tukang beca yang aku kasih. Wah, Karena ya, karena Kakak tahu sendiri kan, jangankan COVID, nggak COVID aja siapa sih yang mau naik beca sekarang gitu loh. Apalagi COVID gitu loh Kak. Jadi ya gitu Kak, kemarin itu banyaknya kasih ke kalangan tukang beca. Next memang rencananya itu setelah duitnya udah kekumpul, beli terus nanti mau dikasih ke kalangan yang lain lagi selain tukang beca. Gitu Kak. oke, oke, oke. Waduh, saya agak emosional nih, jadi terharu dengan Cece Ellen ini. Ini sepertinya hadiah Paskah untuk orang banyak gitu. Aduh, amin. Terima kasih Kak. Ini luar biasa sekali. Nah, mungkin saja untuk kali ini teman-teman yang nonton yang baru bergabung, barusan bergabung. Jadi barengan saya di sini ada Cece Ellen, owner dari Wonder Beauty, penyedia jasa kecantikan. Dan tema kita hari ini tuh ada yang ngucapin tuh temennya Cece tuh keren kakak. Tema kita dampak COVID-19 pada industri kreatif di Kalimantan Barat. Dan saat ini apa sih yang ingin dilihat dari pemerintah begitu? Apa yang karena besok ini baru saja ada konfirmasi, kita lihat di beberapa media online begitu, ada konfirmasi dari gubernur mengatakan mulai besok semua orang yang akan masuk ke Kalimantan Barat, baik itu melalui darat, air, laut, dan udara, itu statusnya ODP. Berarti ini levelnya dinaikin lagi. Karena kemarin, persis hari Jumat gitu, kita harus kehilangan 5 saudara kita begitu, yang PDP posisinya. Dan itu terjadi di satu hari yang sama gitu, posisinya. Luar biasa sekali dampak dari COVID-19 ini. Nah, apa yang ingin teman-teman Cece mewakili teman-teman industri kreatif penyelia jasa kecantikan kepada pemerintah? Apa sih yang harus dilakukan? Baik itu langsung, karena besok nih ngobrol dengan kita bakal Pak Wali Kota nih. Kemarin itu yang ngobrol juga udah Pak Kadis, dan saya pikir mereka siang ini bisa monitor juga posisi kita. Karena ini nanti akan saya upload juga ke akun medsos saya yang lainnya. Silakan, Cek. Kalau yang aku minta ya dari aku pribadi ya Kak ya, yang aku minta itu penanganan yang cepat dan tegas untuk COVID-19 ini. Supaya semua industri tidak terkecuali, bukan cuman industri kreatif aja itu bisa kembali bekerja lagi Kak. Nah, kedua yang saya minta dari pemerintah itu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan seperti pekerja-pekerja kami gitu loh, diberikan bantuan gitu untuk orang-orang yang kurang mampu dari hal sembako seperti yang sudah dilakukan di Jakarta. Nah, ketiga, untuk para pengusaha diberikan keringanan insentif pajak misalnya. Kedua, mungkin bisa diberikan seperti kayak pinjaman lunak gitu Kak. Jadi di saat COVID itu udah selesai, kami itu yang pengusaha-pengusaha ini bisa bounce back lagi gitu loh Kak. Karena tuh nggak bisa dipungkiri Kak, kami justru yang kalangan menengah saat ini yang memegang tanggung jawab terbesar di saat pemerintah tidak mengambil tindakan tegas dan juga cepat. Kenapa? Karena kami bingung Kak saat ini. Apa kami harus tutup? Apa kami harus buka? Di saat kami buka, kami dihujat orang. Di saat kami tutup, pekerja kami nggak makan. Gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya ada peraturan yang tegas, ya, dan juga ada bantuan untuk para pekerja, itu kami jadinya mau tutup toko juga hatinya nggak susah gitu loh Kak. Oke, berarti sejauh ini menurut CCL sama sekali belum ada actionnya dari pemerintah, baik itu provinsi maupun kota Pontianak saat sampai hari ini.
Untuk saat ini sih kalau saya pribadi, saya merasa gubernur saya yang di Pontianak ini ya, yang di Kalimantan Barat itu baik banget Kak. Aku merasanya tuh seperti kayak ada bapak gitu loh. Dibanding dengan tempat lain yang nggak usah saya sebutin lah ya, gitu. Karena tuh kalau kalau Bang Miji yang ngomong himbauan, kita tuh udah kayak wah ini serius nih gitu loh. Karena dia memang orang yang kita anggap serius karena dia juga maksudnya kinerjanya kita udah tahu gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya mungkin aja gubernur lain yang nggak sekompeten Bang Miji, kalau ngomong himbauan orang-orang mungkin aja nggak ngikutin gitu loh Kak. Terus aku juga ngeliat kan kalau yang di Pontianak untuk yang ngumpul-ngumpul di kafe segala macam kan bener-bener diusirin sama polisi atau satpol pp. Itu tuh sebenarnya lucu dan bagus gitu loh Kak. Dan setiap hari update di Instagram, suruh berjemur lah, suruh apalah gitu. Menurut aku tuh itu udah bagus banget. Cuman uh, aku nggak tahu ya Kak, kalau melihat dari dokumentari-dokumentari di negara lain yang mereka pertama mencoba untuk tidak lockdown, terus habis itu mereka akhirnya menyerah gitu loh. Mau sampai kapan gitu loh. Aku sejujurnya kalau aku sebagai pendapat aku pribadi, mungkin solusinya kita cepat atau lambat akan menyerah dan lockdown gitu loh. Terbukti Jakarta sudah mengambil tindakan PSBB gitu loh Kak. Yang itu yang aku Kalau misalnya saat Kalimantan Barat juga akhirnya mengambil pilihan untuk dilakukan atau diberlakukannya PSBB begitu, khusus untuk teman-teman industri kreatif seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya udah bisa ngebayangin kondisi yang nggak PSBB aja udah kayak gini gitu kan? iya Nah, iya apalagi iya. PSBB dengan segala sesuatunya dibatasi dan dikenakan sanksi gitu. Silakan. Yang pastinya kita bakal bener-bener kosong, pemasukan tuh udah pasti kosong. Cuman menurut saya lebih banyak dampak positifnya dibanding negatif. Karena di saat PSBB kita tidak bisa berkumpul, kita tidak ada aturan-aturan di mana usaha-usaha tidak boleh buka. Cuman balik lagi seperti yang saya inginkan dari pemerintah di poin kedua, saya maunya tuh pemerintah sebelum menetapkan itu, mereka udah kayak ngasih sembako ke pekerja-pekerja. Terus untuk para pengusaha juga dikasih insentif gitu loh Kak. Makanya Jadi saya solusi juga begitu ya, Ce ya. Tidak hanya iya tidak hanya langsung membuat PSBB, tapi ada solusi, ada terutama untuk orang-orang yang rentan sekali terdampak dari COVID-19 gitu ya, Ce ya. bener Kak. Mm-mm. Baik. Nah, C, ini kan ada himbauan juga nih untuk orang-orang yang di luar sana apa segala macam untuk tidak mudik, untuk tidak yang dari kota tidak ke kampung, dari kampung tidak ke kota atau sebalikannya. Itu yang sekarang sedang digaungkan. Cici setuju nggak dengan kondisi seperti itu? Karena mungkin masih ada aja di luar sana yang mungkin masih kenapa sih kayak gitu posisinya harus tahan-tahan, kalau aku mau pulang aku udah kangen ke Kalbar, aku udah kangen ke mana gitu posisinya. Nah, Eh, kalau menurut aku sih lebih baik untuk saat ini kita jangan mudik dulu gitu sampai keadaan lebih baik, sampai ada obatnya lah paling enggak. Kalau vaksin itu kan masih kayak trial dan error ya, paling enggak masih butuh waktu yang lama gitu. Nah, eh, habis itu yang aku mau omongin itu, kalau misalnya mereka mudik itu kan kalau di Pontianak kayak kata kakak nanti dia langsung otomatis jadi ODP kan. Nah itu ya. juga kan kayak kayak buat mereka kan juga kayak kasihan gitu loh. Apalagi sekarang banyak banget stigma-stigma masyarakat yang negatif gitu loh kak. Nah, Gitu soal loh. soal soal stigmatisasi gitu, apa menurut Caca yang terjadi? Kenapa sih sampai bisa kayak gitu? Apakah memang eh, tadi bicara soal pengetahuan, bicara soal informasi? Karena Mm-mm. kan pastinya kadang yang lucunya gini loh, Cek. Justru dari tempat-tempat seperti tongkrongan misalnya seperti salon segala macam itu kan biasanya ada ngobrol-ngobrol gitu ya. Justru yang Mm-mm. lebih di situ tuh yang dari situ gitu posisinya. Nah, kenapa sih harus muncul stigmatisasi itu kalau menurut Cece? Karena kurangnya edukasi sih kak gitu loh. Sebenarnya di saat seperti ini tuh kita sebenarnya kalau dari aku ya orang yang awam, aku melihat kayak medianya kita itu seperti kayak Kak Caroline, aku tuh suka banget. Kenapa? Karena Kak Caroline mengambil sisi positif dan melihat dari berbagai aspek gitu loh.
nggak cuman kayak menutup diri gitu loh, nggak menutup diri ke satu sisi doang gitu loh, which what journalists have to do actually, itu udah kewajiban kewajiban seorang jurnalis gitu loh. Dan Kak Caroline tuh melakukan itu dengan sangat baik kalau menurut aku. Aduh, Cuman terima ada banyak, kasih. iya Kak, cuman ada banyak banget kan media-media tuh yang kayak nggak bertanggung jawab gitu loh Kak, yang cuman untuk clickbait gitu loh, kasih judul apa yang nggak enak. Itu tuh yang bikin orang-orang tuh yang, apalagi especially emak-emak gitu loh Kak, yang suka gosip. Aduh, mereka tuh yang mulutnya ngelocos terus gitu kan. Itu tuh yang bikin bikin orang-orang tuh jadi kayak jadi parnoan, jadi kayak gitu. Jadi menurut aku ya, peran media itu sangat penting di saat seperti ini. Seperti yang Kak Caroline udah lakuin, bahkan kalau bisa tuh dikasih tahu gitu loh, maksudnya jangan ada stigma, jangan cuma kayak ngomong dari satu orang ke orang lain terus aja gitu. Bahkan kalau perlu tuh diiklankan gitu di TV nasional, di TV swasta gitu, gitu loh Kak. Cuman ya begitulah Kak, kalau mau diomongin panjang. Aku Yang pasti sekali lagi bicara soal COVID-19 ini kita sama-sama setuju ya, yang dijauhi itu penyakitnya, bukan betul, orangnya, gitu betul. ya. Mm-mm. Kalau dari pemerintah kan juga cukup banyak nih. Kemarin saya yang menariknya ada yang kreatif nih, Cece. Jadi saya datang ke salah satu toko toko kelontongan gitu, yang punya toko berinisiatif. Dia ngeprint informasi yang dari dinas kesehatan. Jadi dia Mm-mm. tempel di rumahnya. Bagaimana kalau tetangga Anda terkena COVID? Terus saya tanya, Pak, kok sampai mau print ini biar orang tahu? Itu pertanyaan, ya itu jawaban-jawaban yang menarik gitu. Ketika ada orang yang berusaha untuk mencoba memberikan yang terbaik, gitu, memberikan apa yang dia bisa gitu, apa yang dia bisa untuk sama-sama perang terhadap corona ini gitu. Mm-mm. Nah, balik lagi ke obrolan kita, bicara soal dampak COVID-19 untuk industri kreatif. Tadi menarik ketika Cece meminta kebijakan kepada pemerintah terkait pajak, terkait pinjaman lunak. Uh, Harusnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah teman-teman ini didata ulang lagi begitu? Kalau misalkan didata ulang lagi itu kan posisi makan waktu nih posisinya. Atau ada ide dari teman-teman yang sekiranya bisa segera dilakukan. Mungkin besok saya bisa obrolin dengan Pak Wali Kota begitu. Silakan saja. Kalau kalau dari teman saya yang tinggal di luar negeri, tapi saya nggak tahu bisa diimplementasikan di Indonesia atau enggak. Tapi yang saya dengar dari teman saya, jadi mereka itu ada kayak gini Kak, eh, gaji, misalnya gaji di bawah sekian itu dapat bantuan, yang di atas sekian itu nggak dapat bantuan. Mungkin untuk pengusaha mungkin bisa, yang biasanya rajin bayar pajak berapa gitu bisa dibantu, yang berapa gitu yang nggak bisa dibantu atau seperti apa gitu. Tapi kayaknya kalau pajak itu sepertinya, kalau menurut saya ya Kak ya, tempat manapun kayaknya nggak ada omset gitu loh Kak, gitu loh. Kayak gimana ya gitu loh. Bahkan yang kayak perusahaan-perusahaan besar pun justru mereka yang terpukul lebih berat gitu loh, karena pekerjaan mereka tuh lebih lebih banyak lagi daripada perusahaan-perusahaan kecil yang kayak cuman saya gitu loh Kak. Kayak bahkan teman saya ya Kak ya, dia punya toko handphone di mall, dia masih masih mesti tetap bayar bayar tagihan ini sewa gitu loh Kak. Padahal nggak buka gitu loh Kak. Bahkan orang-orang yang kayak gitu tuh yang lebih lebih menurut saya tuh kayak, makanya saya tuh juga kayak lebih bisa bersyukur karena masih banyak banget gitu loh orang-orang yang kayak lebih susah lagi gitu loh. Bahkan kita ngelihat dari luar ya, wah ini mah orang kaya nggak usah dibantuin gitu kan. Tapi mereka nggak tahu di saat seperti ini tuh semua orang berdarah-darah, nggak cuman orang yang miskin, nggak cuman orang yang kaya, semuanya Kak, nggak ada memandang memandang sosial, nggak ada memandang uang atau apapun itu Kak, nggak ada status apapun itu, nggak ada Kak gitu loh. Semuanya kena impact COVID ini, semuanya kena gitu loh. Jadi itu menurut aku itu tuh yang harus